Hai, jadi di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Eden Lake tahun 2008. Film ini akan menceritakan tentang dua orang pasangan yang sedang pergi liburan di suatu pantai yang bernama Eden Lake. Namun tiba-tiba mereka diganggu oleh segerombolan anak muda yang sangat nakal dan juga keji. Sampai suatu ketika mereka berdua tak sengaja membunuh anjing dari anak-anak tersebut, hingga anak-anak tersebut marah dan mengejar mereka sampai membunuh mereka berdua. Penasaran dengan filmnya? Tapi sebelum itu gue mau berterima kasih buat kalian yang udah klik tombol subscribe-nya, karena channel ini resmi mencapai 1000 subscriber. Jadi makasih buat kalian yang udah klik tombol subscribe, dan gue sangat-sangat berterima kasih. Jadi mari kita mulai alur cerita dari film Eden Lake tahun 2008. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang guru TK yang sedang mengajar kepada anak-anak yang bernama Jenny. Jenny adalah seorang guru TK yang sangat perhatian kepada anak-anak di sekolahnya. Bel sekolah pun dibunyikan di mana anak-anak akan segera pulang, begitupun si Jenny. Jenny pun pergi dengan sangat senang hati karena ia tahu pasangannya sedang menunggunya di luar sekolah. Setelah itu, Jenny dan pasangannya tersebut pulang menuju ke sebuah hotel di mana mereka akan beristirahat. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di hotel tersebut. Dan ini adalah Steve. Steve adalah pasangan dari Jenny, di mana mereka berdua akan segera menikah. Namun sebelum itu, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Eden Lake. Kalau di aslinya bernama Lake Eden, hanya di balik hurufnya. Oke, itu hanyalah penjelasan tentang Eden Lake. Keesokan paginya, mereka pun langsung menuju ke tempat tersebut, yaitu Eden Lake. Singkat cerita, mereka telah sampai ke tempat yang bernama Eden Lake itu dan berada tepat di gerbang Eden Lake. Mereka pun langsung segera masuk. Tibalah mereka ke dalam Eden Lake, di mana mereka berdua langsung berpelukan dan mempersiapkan semuanya. Setelah berpelukan dan menyiapkan semuanya, mereka pun memutuskan untuk tidur sebentar karena sangat-sangat kelelahan. Dan disinilah pertama kali adegan pengencorotan dimulai di film ini. Jadi gua nggak bisa tunjukin adegan pengencorotan tersebut karena melanggar peraturan YouTube. Saat mereka berdua sedang asik-asik melakukan adegan pengencorotan tersebut, tiba-tiba muncullah sekelompok anak muda yang datang dan mengganggu mereka berdua. Hal tersebut pun membuat mereka tidak jadi melakukan adegan pengencorotan. Bukan hanya itu saja, anjing dari anak-anak tersebut malah mengganggu Jenny saat Jenny sedang tertidur. Melihat Jenny yang sedang diganggu, Steve pun merasa keberatan dengan anak-anak tersebut dan memilih menghampiri mereka. Saat Steve menyuruh mereka pergi, mereka malah mengejek Steve hingga Steve terdiam. Dan ketua dari komplotan tersebut bernama Brad. Sedikit penjelasan, Brad dan kawan-kawan adalah anak-anak yang tinggal di dekat tempat tersebut. Steve yang terus dimaki-maki akhirnya pun pergi dengan merasa sangat jengkel. Ya, namun apa daya, Steve hanya berdua dan mereka sangat banyak. Saat ingin tidur kembali, Jenny merasa bahwa ia sedang diintai oleh si Brad. Jenny yang mengetahui dirinya sedang diintai pun langsung menutup badannya menggunakan kain. Setelah itu, anak-anak tersebut pun menunjukkan titiknya kepada Jenny dan juga Steve. Lalu mereka pun pergi. Tersisa Steve dan juga Jenny yang masih berada di tempat tersebut, yaitu Eden Lake. Ya, karena tujuan mereka adalah untuk sekedar liburan di tempat tersebut. Setelah itu, mereka berdua pun menyiapkan tenda dan juga kayu bakar karena mereka akan menginap di tempat tersebut. Saat malam hari, mereka pun melakukan adegan pengencorotan lagi di dalam tenda. Dengan penuh keheningan malam, membuat mereka berdua merasa sangat bahagia. Di malam pertama ini, mereka menghabiskannya dengan sangat-sangat bahagia dan juga penuh adegan pengencorotan. Scene pun berpindah kepada pagi hari, di mana mereka berdua pun pergi ke suatu kafe untuk sarapan. Singkat cerita, setelah mereka berdua selesai sarapan, mereka pun langsung segera pulang. Namun mereka tak sengaja melewati rumah dari anak-anak tersebut. Saat Steve masuk ke dalam rumah tersebut, belum sempat mengecek, tiba-tiba orang dari rumah tersebut datang dan membuat Steve ketakutan. Hingga Steve kabur melewati jendela rumah tersebut dan memutuskan untuk pergi. Setelah itu mereka pun kembali dan langsung segera berenang di pantai Eden Lake tersebut.
Saat mereka kembali ke tenda, mereka menyadari bahwa barang-barang mereka sudah mulai hilang, termasuk kunci mobilnya milik Steve. Steve yang marah pun langsung memutuskan untuk pergi mencari anak-anak tersebut dan berbicara dengan mereka. Namun ternyata sedari tadi anak-anak tersebut telah bermain-main dengan mobilnya Steve hingga mobil Steve sudah sangat kacau balau. Mengetahui hal tersebut, Steve yang sangat marah pun langsung pergi dan mencari mereka. Sampai suatu ketika Steve dan juga Jenny melihat anak-anak tersebut sedang menyiksa hewan. Kita diperlihatkan dengan kelakuan anak-anak tersebut di mana mereka sedang menyiksa hewan, di mana itu adalah perilaku dari seorang psikopat. Tak pakai waktu lama, Steve pun langsung menghampiri mereka dan meminta kunci mobilnya untuk kembali. Namun bukannya memberikan, mereka pun malah mengejek si Steve dan membuatnya marah. Steve yang marah pun tak sengaja menikam anjing milik si Brett hingga ia terluka. Setelah mendapatkan kunci mobil, Jenny dan juga Steve langsung melarikan diri. Anak-anak tersebut pun langsung mengejar Jenny dan juga Steve. Jenny dan juga Steve yang sangat panik pun tak sengaja menabrak sebuah batang pohon yang mengakibatkan Steve terjebak. Steve pun menyuruh Jenny untuk pergi duluan dan meminta bantuan. Dengan berat hati Jenny pun pergi untuk meminta bantuan. Tak berselang lama, anak-anak tersebut pun datang dan menghampiri si Steve dan langsung menangkapnya. Scene diperlihatkan kepada keesokan harinya, di mana Jenny sedang berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Saat Jenny sedang mencari jalan untuk keluar, ia mendengarkan seperti ada seseorang yang sedang disiksa. Jenny pun langsung mendekati suara tersebut, dan benar saja itu adalah Steve yang sedang disiksa dengan habis-habisnya. Saat Brett mengecek HP-nya Steve, Brett melihat ada Bluetooth yang sedang tersambung dengan HP-nya Steve, dan itu menandakan bahwa Jenny masih berada di tempat tersebut. Anak-anak tersebut pun langsung mengetahui keberadaan si Jenny dan langsung mengejarnya. Dengan kesempatan itu, Steve pun langsung mencoba untuk melarikan diri dan berhasil. Kita kembali kepada Jenny yang masih sedang dikejar-kejar oleh anak-anak tersebut. Dengan menggunakan sebuah kayu, Jenny pun berhasil menjatuhkan mereka semua dan melarikan diri. Di lain waktu, Steve sedang mencoba untuk mengambil first aid kit untuk menyembuhkan lukanya. Setelah mengambil obat-obat, Steve pun langsung bergegas untuk melarikan diri. Singkat cerita saja, Jenny pun berhasil menemukan Steve dan mereka berdua langsung bersembunyi di sebuah gubuk yang sangat tua. Namun belum sempat untuk beristirahat, anak-anak tersebut pun sepertinya sudah mengetahui keberadaan dari Steve dan juga Jenny. Namun untung saja, Steve dan juga Jenny bersembunyi di bawah gubuk itu dengan melewati suatu lantai yang sudah hancur. Setelah menunggu sangat lama, akhirnya anak-anak itu pun pergi. Jenny pun langsung membawa Steve ke semak-semak untuk menyembunyikannya karena ia akan meminta bantuan. Jenny langsung pergi berlari untuk mencari bantuan dengan cara meninggalkan tempat tersebut. Saat sedang berlari, ia tak sengaja menginjak sebuah besi yang langsung menancap ke kakinya. Karena sangat kesakitan, ia pun langsung sampai berteriak dan menyebabkan anak-anak tersebut langsung mencari keberadaannya. Jenny yang sangat kesakitan mencoba untuk mencabut besi tersebut dari kakinya. Dengan sekuat tenaga, akhirnya besi tersebut berhasil tercabut. Saat Jenny sedang kesakitan, datanglah seorang anak yang muncul dari semak-semak. Jenny pun langsung meminta bantuan kepada Adam untuk pergi mencari pertolongan. Adam pun langsung menyuruh Jenny untuk mengikutinya karena ia akan membantu Jenny. Karena Jenny sudah sangat kelelahan, akhirnya ia memutuskan untuk pergi mengikuti Adam saja. Adam pun membawa Jenny ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah markas dari si Brett. Alhasil Jenny pun tertangkap. Saat ia terbangun, ia melihat ia sudah diikat bersama mayat dari si Steve, yaitu kekasihnya. Setelah itu, Brett pun menyuruh Adam untuk membakar keduanya. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Adam pun membakar Jenny dan juga Steve. Jenny dengan sekuat tenaga mencoba untuk memutuskan tali yang sudah mulai terbakar. Dan hal tersebut pun berhasil, di mana Jenny berhasil melarikan diri. Setelah berlari cukup jauh, Jenny pun sampai ke sebuah tempat yang dimana di sana memiliki sebuah peta. Saat Jenny baru saja mendapatkan peta untuk melarikan diri, anak-anak tersebut pun sudah datang. Alhasil Jenny pun harus bersembunyi di sebuah tempat yang sangat jorok.
Setelah itu Jenny pun keluar dari tempat sampah tersebut dan beristirahat. Kemudian ada seorang anak yang tiba-tiba datang dan dia adalah adik dari si Brad. Namun Jenny yang sudah emosi pun langsung menikam Brad hingga Brad tewas. Namun kita diperlihatkan bahwa Jenny masih memiliki perhatian kepada seorang anak. Singkat cerita, Jenny berhasil keluar dan langsung meminta tolong kepada pengendara yang lewat di tempat tersebut. Sampailah Jenny menemukan beberapa orang yang sedang berpesta di belakang rumah mereka. Jenny pun langsung meminta tolong kepada mereka dan mereka pun langsung menolong Jenny. Setelah itu Jenny pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi mereka. Dan ternyata keluarga tersebut adalah keluarga dari si Brad. Dan akhirnya mereka pun mengetahui bahwa adik dari si Brad telah dibunuh oleh Jenny. Alhasil sekarang Jenny pun menjadi terpojok dan juga akan segera untuk dibunuh. Dan film Eden Lake pun tamat.